Sobat Peduli Kesehatan, bersama kami mahasiswa KKN Integrasi Desa Pangkalan Baru, kita akan mengupas seputar informasi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 menyerang sistem pernapasan. Adapun gejala yang disebabkannya berupa gejala ringan seperti flu dan infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus ini pertama kali terjadi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan tersebar di beberapa negara, terkhususnya di Indonesia. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan virus ini dapat menular dengan cara yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari sang penderita. Yang kedua, memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah kontak jarak dekat dengan sang penderita tanpa menggunakan masker. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terkena virus tersebut. Adapun gejala ringan dari COVID-19 ini berupa batuk, demam pilek, sakit kepala. Adapun gejala beratnya berupa batuk berdahak, demam tinggi, dan nyeri dada. Mendiagnosis seseorang terkena virus COVID-19 perlu dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, rapid test. Rapid test ini diperlukan untuk mendeteksi antibodi yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh tubuh untuk melawan virus COVID-19. Nah, yang kedua, tes PCR atau swab test. PCR atau swab test ini digunakan untuk mendeteksi virus COVID-19 yang ada di dalam dahak. Nah, tes yang ketiga itu ada CT scan atau ronsen dada. Ronsen dada ini digunakan untuk mendeteksi cairan pada paru-paru. 4. Tes darah lengkap. Tes darah lengkap ini digunakan untuk memeriksa kadar darah putih dan C-reaktif protein. Pencegahan COVID-19. 1. Jaga jarak minimal 1 meter. 2. Gunakan masker saat beraktivitas. Yang ketiga, cuci tangan secara rutin menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, jika batuk atau bersin, gunakan tisu untuk menutup hidung, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 5. Hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Yang keenam, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang ketujuh, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut jika Anda belum mencuci tangan. 8. Jaga kebersihan benda yang sering dipakai dan kebersihan lingkungan termasuk rumah sendiri. Pencegahan penularan bagi pasien yang dianggap positif COVID-19 secara mandiri, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan isolasi secara mandiri, yang kedua, mengkonsumsi obat dari resep dokter, 3. Lakukan pengecekan suhu minimal 2 kali dalam sehari, pagi dan malam, yang keempat, jangan keluar rumah kecuali untuk berobat, dan yang kelima, jika Anda ingin ke rumah sakit, hubungi pihak rumah sakit terlebih dahulu untuk menjemput Anda di rumah. Apa itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. Bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus itu sendiri. Apakah kita perlu melakukan vaksinasi? Vaksinasi adalah suatu proses pemasukan vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang telah diberikan vaksin, maka tubuhnya akan dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut. Oleh karena itu, pemberian vaksin penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap suatu penyakit. Manfaat pemberian vaksin adalah untuk mencegah penularan penyakit, terutama penyakit infeksi. Karena vaksin membuat tubuh kita dapat mengenali bakteri dan virus penyebab penyakit. Oleh karena itu, tubuh dapat dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan bakteri dan virus penyebab penyakit tersebut. Adapun vaksin yang beredar di Indonesia, yang pertama adalah vaksin Sinovac. Nama lain dari vaksin ini adalah vaksin CoronaVac. Vaksin ini berasal dari negara Cina. Untuk bahan dasar pembuatan vaksin ini adalah virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Vaksin Oxford dan AstraZeneca dengan nama vaksin AZD122. Vaksin ini berasal dari negara Inggris. Untuk bahan dasar pembuatan vaksin ini adalah viral vector. Viral vector adalah virus yang telah disintesis. Berikut merupakan kriteria penerima vaksinasi. Yang pertama, tidak menderita COVID-19 atau sudah sembuh minimal 3 bulan dari COVID-19. Yang kedua,
suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, tekanan darah di bawah 180 atau 110 mmHg setelah di-screening. Yang keempat, bagi wanita hamil tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi. Namun, bagi ibu yang menyusui dapat melakukan vaksinasi. Yang kelima, bagi penderita penyakit diabetes mellitus dapat melakukan vaksinasi jika tidak mengalami komplikasi akut. Yang keenam, bagi penderita HIV dapat melakukan vaksinasi jika angka CD4-nya di atas 200. Yang selanjutnya, bagi penderita paru-paru seperti asma, PPOK, dan TBC dapat melakukan vaksinasi jika terkontrol melalui pengobatan. Lalu yang terakhir, bagi penderita ISPA dapat melakukan vaksinasi jika tidak mengalami gejala selama 7 hari terakhir. Berlaku juga terhadap orang yang memiliki alergi ataupun penderita autoimun seperti lupus. Sakit akibat virus COVID-19 dapat disembuhkan, namun lebih baik mencegah daripada menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Ayo cegah penularan COVID-19, dan disiplin diri adalah kunci utama keberhasilan. Tetap patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Salam peduli kesehatan.